Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Sani Agustin, NIM 12631120108. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, program studi Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang pusat penelitian dan pengembangan serta pusat pemasaran. Pusat penelitian dan pengembangan. Ada permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input atau kurangnya keselarasan cita-cita. Yang pertama, ada kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukur kuantitasnya. Beberapa dengan aktivitas administrasi, aktivitas litbang biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru ataupun proses baru. Kaitan antara output dengan input sangat sukar untuk dinilai per tahun, karena produk akhir dari litbang bisa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, input yang dicantumkan dalam anggaran tahunan bisa jadi tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Selanjutnya, tidak adanya keselarasan cita-cita. Manajer penelitian pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang terbaik, meskipun barangkali lebih mahal dari apa yang bisa didanai oleh perusahaan. Masalah selanjutnya adalah bahwa orang-orang yang bekerja di bidang penelitian sering tidak mempunyai pengetahuan yang memadai atau tertarik mengenai bisnis untuk menentukan arah kebijakan dalam sektor penelitian secara optimal. Ada rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Penelitian dasar memiliki dua cara, yaitu yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Karena sistem pengendalian keuangan memiliki sedikit nilai dalam mengelola aktivitas-aktivitas penelitian dasar, maka prosedur-prosedur alternatif sering diterapkan. Akan tetapi, untuk proyek-proyek yang melibatkan pengujian produk adalah mungkin untuk memperkirakan waktu dan kebutuhan keuangan, namun dengan akurasi yang memadai untuk memungkinkan perbandingan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang terpakai secara wajar. Selanjutnya ada program litbang. Program litbang terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Tinjauan ini sering dilakukan oleh komite penelitian yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, serta para manajer produksi pemasaran. Komite ini membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan, mana yang akan diperluas, mana yang akan dipangkas, maupun dihentikan. Tentu saja keputusan-keputusan ini bersifat subjektif, namun berada pada batas-batas kebijakan yang sudah ditetapkan atas total pengeluaran penelitian. Selanjutnya ada anggaran tahunan. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Proses penyusunan anggaran tahunan juga menjamin agar biaya aktual
tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Varian yang penting dari anggaran harus disetujui oleh pihak manajemen sebelum terjadi. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja manajemen diperlakukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber atau input sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan litbang, yaitu yang pertama, laporan perbandingan proyek prediksi terakhir tentang total biaya dengan jumlah yang telah disepakati pada masing-masing proyek. Laporan yang kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual tiap-tiap pusat tanggung jawab. Pengukuran kinerja memiliki tujuan pokok untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja sebagai basis evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja di masa lalu dan sebagai dasar dalam pelaksanaan keputusan-keputusan personalia. Manajemen dalam melakukan evaluasi kinerja bertujuan yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan mengenai bagaimana pandangan organisasi akan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus karyawan, dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Satu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Kelompok-kelompok aktivitas lainnya berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja berlangsung sebelum suatu pesanan itu diterima. Hal tersebut merupakan aktivitas pemasaran yang sesungguhnya dan kadang-kadang disebut sebagai aktivitas pemasaran atau disebut aktivitas pencarian pesanan. Ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait fungsi dan penagihan piutang. Ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan lainnya. Teknik-teknik pengendalian yang bisa diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas logistik secara garis besar tidak dapat diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas pemasaran. Kegagalan ini mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak tepat. Anggaran fleksibel yang disesuaikan terhadap perubahan volume penjualan tidak dapat dipergunakan untuk mengendalikan biaya penjualan yang terjadi sebelum penjualan terlaksana. Anggaran beban pemasaran seperti presentase dari penjualan yang dianggarkan, tetapi hal tersebut dilakukan bukan karena volume penjualan mengakibatkan munculnya beban pemasaran, namun
lebih berdasarkan keyakinan bahwa semakin tinggi volume penjualan, maka semakin banyak yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk periklanan. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.